Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas UAS atau tugas akhir dari audit sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi Akademik pada Student BSI. Yang beranggota ada Nasyaripani Prastiwi dengan NIM 19210535, Ana Ariantina 19210787, dan saya sendiri Yuni Pratasya dengan NIM 19210966. Yang pertama di sini ada latar belakang audit sistem informasi akademik di Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dalam pengelolaan data akademik berfungsi optimal dan memenuhi standar kualitas, keamanan, serta efektivitas. Dengan audit ini, UBSI bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem, memastikan keamanan data, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Melalui audit ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan, sehingga sistem informasi akademik UBSI dapat terus ditingkatkan untuk mendukung operasional akademik dan memberikan pengalaman belajar terbaik bagi mahasiswa. Selanjutnya ada permasalahan bagaimana proses implementasi audit sistem informasi menggunakan COVID-5 pada sistem informasi akademik student UBSI. Tujuannya, yang pertama di sini ada mengevaluasi efektivitas sistem, menilai sejauh mana sistem informasi akademik mendukung operasional kampus dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua ada keamanan data, memastikan bahwa data akademik, mahasiswa, dan informasi lainnya terlindungi dengan baik dari ancaman keamanan seperti akses tidak sah, kebocoran data, dan serangan siber. Yang ketiga, ada kepatuhan regulasi, memastikan bahwa sistem informasi akademik sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik dari pemerintah maupun lembaga akreditasi. Dan yang terakhir, ada identifikasi kelemahan dan peluang peningkatan. Mengidentifikasi area di mana sistem dapat ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada infrastruktur teknologi, evaluasi perangkat keras dan jaringan yang mendukung sistem informasi akademik. Yang kedua ada perangkat lunak, penilaian terhadap aplikasi dan basis data yang digunakan dalam sistem informasi akademik. Yang ketiga ada proses kebijakan, pemeriksaan prosedur operasional dan kebijakan yang mengatur penggunaan sistem. Dan yang terakhir ada keamanan informasi, analisis mekanisme keamanan yang diterapkan untuk melindungi data dan memastikan integritas sistem. Di sini ada penjelasan audit sistem informasi, tentang audit sistem informasi dan siakat sistem informasi akademik. Yaitu audit sistem informasi adalah proses evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Tujuannya adalah memastikan sistem berfungsi dengan efisien, aman, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Aspek yang dinilai meliputi keamanan data, efisiensi operasional, kepatuhan regulasi, integritas data, manajemen risiko, dan penggunaan sumber daya. Proses ini mencakup perencanaan, pengumpulan data, analisis, pelaporan, dan tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi diterapkan. Audit ini membantu organisasi meningkatkan kinerja, keamanan, dan mematuhi sistem informasi mereka. Selanjutnya ada audit sistem informasi akademik. Audit sistem informasi akademik adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk mengelola data dan proses akademik. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik, aman, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Audit ini menilai efektivitas sistem,
dalam mendukung aktivitas akademik, keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas data yang dikelola. Selain itu, audit juga mengevaluasi infrastruktur teknologi dan kebijakan operasional yang terkait. Hasilnya berupa laporan yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan sistem informasi akademik. Yang kedua ada penjelasan COVID. COVID 5 atau Control Objectives for Information and Related Technologies 5 adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA untuk membantu organisasi mengelola dan mengatur informasi serta teknologi secara efektif. COVID 5 menyediakan prinsip, praktik, alat, dan model untuk mencakup tata kelola TI yang efisien dan efektif. Kerangka ini berfokus pada memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mencakup seluruh bagian organisasi, menggunakan suatu kerangka terpadu, memungkinkan pendekatan terpadu, dan memisahkan tanggung jawab, tata kelola, dan manajemen COVID-5. Membantu meningkatkan kinerja TI, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kepercayaan pemangku, kepentingan, dan mengelola risiko TI dengan lebih baik. Selanjutnya ada penjelasan DSS dan subdomain DSS 03. Yang pertama ada DSS atau Deliver Service and Support. Adalah salah satu domain dalam kerangka kerja COVID atau Control Objectives for Information and Related Technologies yang merupakan kerangka kinerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau TI. Domain DSS berfokus pada pengiriman layan, dukungan, dan proses TI untuk memastikan bahwa layanan TI memenuhi kebutuhan bisnis serta dikelola dengan cara efisien dan efektif. Selanjutnya ada penjelasan DSS 03. DSS 03 adalah salah satu proses dalam domain DSS atau Deliver Service and Support. Dalam kerangka kinerja COVID, proses DSS 03 berfokus pada manajemen masalah atau problem management dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah TI yang dapat menyebabkan insiden berulang dan gangguan layanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana Ariantina. Kemudian pada pengumpulan data atau perhitungan data sebelum itu kita mengenal dengan skala rating atau skala penilaian. Dengan notasi NPLF. Deskripsinya not accept, partially accept, large accept, fully accept. Dengan ketercapaian not accept itu ada 0 sampai 15%, partially kurang lebih 15 sampai 50%, largely accept ada kurang lebih 50 sampai 85%, dengan fully accept kurang lebih 85% sampai dengan 100%. Kemudian rumus perhitungannya, perhitungan nilai kematangan tingkat subdomain dengan rumus berikut. Maturity index sama dengan persen ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner. Perhitungan nilai kematangan domain dengan rumus berikut. Maturity level dibagi dengan elemen maturity index domain per atau dibagi elemen domain proses. Perhitungan tingkat kematangan dengan rumus berikut. Indeks kuesioner sama dengan jawaban kuesioner dibagi domain proses. Kemudian ada definisi tingkat maturity model dengan kolom level 1 sampai 5, status
non-extends deskripsi proses is not applied and at all. Kemudian status level 1 ada inisial atau ad hoc dengan deskripsi proses in ad hoc and disorganized. Kemudian status level 2 ada repeatable but intuitive dengan deskripsi proses follows regular pattern. Kemudian di level 3 ada status divide process dengan deskripsi proses is documented and communicated. Kemudian ada di level 4 ada status manage and measurable dengan deskripsi proses in monitored and measured. Kemudian ada di level 5 ada optimize dengan deskripsi proses follows best practice and automated. Kemudian ada table peroleh hasil sebaran untuk menghitung nilai kematangan setelah penyebaran kuesioner dan kuesioner selesai ditanggapi responden. Maka kita masuk ke tabel perolehan hasil sebaran untuk mempermudah menghitung indeks maturity. Berikut adalah tabel persebarannya. Terdapat kolom responden berisi nama responden, berisi dengan 20 responden dengan inisialnya sebagai nomor. Kemudian ada kolom item pertanyaan, ada kolom item pertanyaan dengan pertanyaan 10 untuk mengelola data IT dari masing-masing proses DSS 03, lalu menghitung current maturity dengan cara jumlah dari jawaban dikali bobot pertanyaan hasilnya tertampil pada kolom total, kemudian total dibagi dengan jumlah responden sehingga menghasilkan current maturity level dari masing-masing item pertanyaan. Berikut adalah tabel rekapitulasi model capability melakukan perhitungan rata-rata proses dari masing-masing proses dengan cara contoh. Pada DSS 03, untuk item pertanyaan DSS 03, untuk DSS 301, jumlahnya itu ada 4,30, kemudian dibagi 1, yaitu hasilnya 2,15. Untuk menghitung analisis nilai kematangan, dengan model capability terhadap proses domain DSS dengan jumlah domain 1, yaitu dengan menjumlahkan hasil rata-rata proses dengan hasil totalnya itu 20,88. Kemudian dibagi dengan 1, maka diperoleh tingkat kematangan yang telah dicapai oleh si akad adalah 2,09. Dengan hasil tersebut, maka masuk ke dalam kategori maturity level 2, yaitu repeatable but intuitive. Selanjutnya diperlukan perhitungan kesenjangan untuk mengetahui nilai kesenjangan yang terjadi. Tentukan nilai expected maturity atau nilai yang diharapkan atau ditargetkan. Nilai kesenjangan yaitu mencari selisih dari nilai rata-rata proses yang didapatkan dengan nilai yang ditargetkan dengan rumus expect maturity dikurangi rata-rata yang telah dihasilkan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan yang diperoleh adalah dari seluruh gap, yaitu min 0,02. Kemudian ada grafik
dari analisis gap kesenjangan ya dari DSS 031 sampai DSS 0310 dengan jumlah dari min 0,50 sampai 2,50. Baiklah, untuk perhitungan tingkat kematangan dengan skala peratingan adalah sebagai berikut. Untuk menghitung nilai kesenjangan atau gap pada skala peratingan, menggunakan rumus maturity index sama dengan WP aktual dibagi WP standar dikali indeks kuesioner. Seperti contohnya misalnya, subdomain DSS 01, untuk mengetahui maturity index-nya, maka WP aktualnya 70% dibagi WP standarnya yaitu 10 dikali indeks kuesionernya 2,15, maka menghasilkan maturity index-nya adalah 0,15. Dan begitu seterusnya pada DSS 03 02 sampai dengan DSS 03 10. Untuk menentukan total maturity index-nya, yaitu menjumlahkan semua yang sudah dihitung per subdomain DSS 03-nya sesuai dengan maturity index hasil yang sudah ada. Yaitu menghasilkan total maturity index-nya 1,46. Kemudian untuk maturity level-nya adalah dengan total maturity index-nya dibagi jumlah keseluruhan subdomain DSS 03 dari 1 sampai 10. Berarti yaitu 10 dengan totalnya 10. Berarti 1,46 dibagi 10 menghasilkan 0, maturity levelnya 0,24 atau 24%. Berdasarkan audit sistem informasi akademik BSI, hasil menunjukkan total maturity index sebesar 1,46 dan maturity index sebesar 24%. Ini menandakan bahwa sistem berada pada tahap awal pengembangan dan masih jauh dari kondisi optimal. Banyak area seperti proses, pengelolaan risiko, kepatuhan regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia memerlukan perbaikan signifikan. Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi mendalam, mengimplementasi standar dan prosedur yang jelas, meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan berinvestasi dalam teknologi canggih, dan mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif. Dengan demikian, sistem dapat mencapai tingkat kematangan lebih tinggi dan mendukung operasional akademik dengan lebih baik. Itulah kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Halo, di sini aku Nasya Rifani Prastiwi dari kelas 19 6A 05 dengan NIM 9192105535. Di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih untuk kelompok aku dan akan aku jawab juga. Terus ada pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara proses identifikasi masalah dalam sistem informasi akademik? Itu tuh yang pertama, ada pengumpulan laporan dari pengguna. Terus yang kedua, pemantauan sistem otomatis. Yang ketiga, ada analisis data dan insiden. Yang keempat, survei dan umpan balik pengguna. Yang kelima, pemeriksaan manual dan inspeksi rutin. Yang keenam, penggunaan teknologi AI dan machine learning. Yang ketujuh, pelaporan masalah secara proaktif. Nah, ada juga pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini
apa sih domain yang digunakan dalam audit sistem informasi akademik? Nah, domain yang dipakai dalam audit sistem informasi akademik itu adalah DSS ya. Terus pertanyaan yang ketiga itu, apa yang dimaksud dengan security program? Security program ini adalah serangkaian proses yang berkelanjutan, teratur, dan periodik yang dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang terkait terjaga dengan menggunakan sistem informasi yang memadai. Jadi nggak akan dibobol atau dicolong sama yang lain gitu. Sekian dari aku, Nasya Rifani Prastiwi. Terima kasih.